Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari kelompok 12 yang dalam pertemuan mata kuliah Public Relation kali ini kita akan bahas materi tentang kode etik profesi Public Relation. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu saya sendiri Asrul Faizin NIM 4117344 dan rekan saya Fajar Budiarto NIM 4117378. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. A. Pengertian etika. Menurut Soleh Sumirat, etika mengacu pada sistem nilai dengan apa orang yang menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar, yang adil dan tidak adil, dan yang jujur dan tidak jujur. Jadi etika dalam pengertian bisa diartikan sebagai suatu kode etik yang membatasi diri seseorang dalam berperilaku yang berdasarkan nilai-nilai yang ada dan norma-norma yang akan menjadikan suatu tuntutan dalam setiap diri seseorang. B. Profesi dan profesionalisme. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian, yaitu menurut Wicaksono dan Isnanto. Kemudian profesional yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan teknis dan operasional yang diterapkan secara optimum dalam batas-batas etika profesi. Profesionalisme merupakan suatu sikap atau idealisme. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Profesi PR bekerja dengan mempertimbangkan etika, dengan mampu menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik public relation, maka seorang public relation akan mengenali lebih dalam pembenaran dan motivasi utama di balik pekerjaan yang di bidang yang ditekuni. Dan 5. Manfaat etika dalam aktivitas PR. Manfaat etika dan etiket dalam PR sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan pekerjaan, karena pekerjaan PR yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Kemudian yang keenam, dampaknya bagi public relation. Pekerja tidak mempertimbangkan etika. Yang A, bagi dirinya sendiri. Praktisi public relation yang bekerja tidak sesuai kode etik akan memberikan penilaian negatif dari para rekan dalam bekerja di dalam perusahaan tersebut. Kemudian B, bagi perusahaan yang tidak menjalankan kode etiknya, maka akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Bisa saja reputasinya atau perusahaan tersebut mempunyai citra negatif. Citra negatif jika sudah berkembang di dalam masyarakat, maka ini akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kode etik profesi perumas Indonesia dijabai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi oleh Deklarasi ASEAN sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau disingkat Perhumas Indonesia sepakat untuk mematuhi kode etik kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti di antara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. Pasal 1. Komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus A. memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya kemasyarakatan kepentingan Indonesia. C. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 2. Perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perhumas Indonesia harus A. Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan.
B. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. C. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. D. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi, atau imbalan dari pihak manapun, selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap. F. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. Pasal 3 berlaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Perumnas Indonesia harus A. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. B. Tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas, sarana maupun jalur komunikasi massa. C. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. D. Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Pasal 4 berlaku terhadap teman sejawat. Praktisi kehumasan Indonesia harus A. Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. Namun, bila ada sejawat bersalah kalau melakukan tindak yang tidak etis, yang melanggar hukum atau yang tidak jujur, termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. B. Tidak menaruhkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menghentikan kedudukan sejawatnya. C. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Kode etik Humas IPRA atau International Public Relations Association. Yang pertama, integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi, dan kode IPRA. Kedua, perilaku kepada klien dan karyawan dengan poin A, perilaku yang adil terhadap klien dan karyawan. B, tidak mewakili kepentingan yang berselisih, bersaing, tanpa persetujuan. C. Menjaga kepercayaan klien dan karyawan. D. Tidak menerima upah kecuali dari klien lain atau majikan lain. E. Tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain. F. Menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Dan ketiga, berlaku terhadap publik dan media. Dengan poin A, memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. B. Tidak merusak integritas media komunikasi. C. Tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. D. Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Dan E. Tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. Kemudian yang keempat, perilaku terhadap teman sejawat. Dengan poin A, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. B. Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya. Dan C. Bekerja sama dengan anggota lain dalam menunjang tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Ya, demikian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang kode etik profesi public relation. Kami kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.